Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, gimana kabar antum semuanya? Para santri. Kelas berapa sama kelas berapa nih? Kelas 1 dan 3 ya? 89 ya. Kelas 8 mana coba angkat tangan. Wow, lebih banyak kelihatannya ya. Kelas 9? Oh sama, setengah-setengahnya. Jumlahnya sama ya? Hampir sama Pak Ustaz? 2. Oh 8, lebih banyak kelas 8? Iya. Ya. Yang kelas 9 berarti sebentar lagi insya Allah mau lanjut ke mana? Nggak tahu, belum tahu. Ya, baik, anak-anakku sekalian ya, bukan tausiah sebenarnya, saling mengingatkan di antara kita bahwa perlu disadari khususnya untuk anak-anak, untuk para santri. Jadi tempat antum sekolah, belajar, menuntut ilmu di pondok, dan pada khususnya di pondok ini, insya Allah atau pasti boleh dibilang ini adalah tempat yang terbaik buat antum ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang full day misalkan, walaupun sama-sama islami, apalagi full day sekolah umum tidak islami, itu jelas di pondok jauh lebih baik ya, mungkin beribu-ribu kali lipat lebih baik, walaupun ada memang sedikit mungkin sebagian kecil hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip dari pandangan orang mungkin pondok tidak lebih baik gitu ya. Tapi secara umum ini pasti lebih baik. Ya, ada sebagian orang mungkin lebih baik full day aja, bisa pulang ke rumah setiap hari, bisa ketemu orang tua misalkan ya. Itu di sisi itu. Tapi di sisi yang lain kalau sekolah full day, tahu full day kan? Yang bolak-balik gitu ya. Yang tidak mondok. Itu banyak sekali sisi-sisi yang kurang baik dibandingkan dengan pondok ya. Dan antum semua itu pasti kalau di pondok yang mulai dulu mungkin ya, waktu di SD kan full day tuh bolak-balik, jangankan di yang sekolah di SD umum, yang SD Islam saja kita lihat ya, dari teman-teman yang dari pusat, sebagian di SD IT Swiss misalkan ya, bolak-balik ke rumah, itu temannya masih teman-teman yang baik, yang sesama anak aktivis dakwah gitu ya. Kemudian bahkan anaknya ustadz ya, mungkin anaknya kerja di yayasan gitu kan, atau temannya abinya sama-sama aktivis misalkan. Itu terkadang juga kurang baik ya, ada sisi-sisi pergaulan yang kurang baik ketika pulang pergi sekolah ke rumah gitu kan ya. Ada nggak di rumah yang waktu itu sekolah full day kemudian di rumah tuh tekun belajar ya, pulang dari sekolah kemudian menghafal Al-Quran di rumahnya, di kamarnya, atau mungkin betah di masjid? Ada nggak yang gitu? Hakim misalkan gitu nggak? Saya lihat Hakim tuh main terus, kalau nggak main di kali ya di selokan gitu kan, main bola gitu kan, begitu. Dan yang SMP pun ternyata begitu ya. Belum lagi pengaruh dari teman-temannya yang ada di lingkungannya. Dan lingkungan itu ya sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya, kalau teman-teman sekarang misalkan senakal-nakalnya kalian, walaupun kalian mungkin ada yang nakal, itu nggak ada apa-apanya dibanding nakalnya orang-orang yang ada di luar. Ya, betul nggak? Senakal-nakalnya kalian pernah nggak tawuran di sini? Pernah nggak ikut tawuran? Enggak kan? Enggak pernah gitu ya. Tapi kalau bayangkan kalau antum semua di luar, boleh jadi antum tengah malam jam 12 malam atau jam 1 malam, antum bukan di rumah, bawa celurit sama teman-temannya. Dan itu terjadi. Ya, bahkan bukan hanya malam, siang-siang pun begitu. Ya, kita sering, kalau saya kan kadang lihat entah di YouTube atau di Facebook atau di apa gitu ya, di WA bahkan, ini dilihatin, ini kemarin ada taburan misalkan di kota A, di kota B, ya itu anak-anak kecil, anak-anak SMP gitu. Berarti antum semua gitu. Itu kalau di luar. Nah, begitu antum di pondok, itu banyak sekali
kelebihannya, keunggulannya daripada sekolah full day. Karena tadi pengaruh-pengaruh yang lain. Belum lagi yang nongkrong-nongkrong, kemudian ngerokok, kemudian main gitar. Ya kapan belajarnya? Boro-boro belajar. Dan itu banyak dialami, termasuk saya yang dulu backgroundnya bukan dari pesantren, ya, ketika masih kecil usia sekolah kayak antum usia SMP SMA itu ya begitu, gitu ya. Jadi kalau antum sekarang nih alhamdulillah, ya misalkan hafalin Quran, udah mungkin ada yang 3 juz, 4 juz, bahkan mungkin ada yang 12 juz gitu ya. Kalau saya hatamin lagu-lagu Iwan Fals semuanya khotam gitu. Sambil nongkrong sambil ngencereng. Tahu Iwan Fals nggak? Kenal nggak? Nggak tahu. Oh iya. Bukan zaman antum, tapi sekarang orangnya masih hidup. Legend. Ya. Pokoknya hafal, ada lagu baru dihafalin, diulik kunci-kuncinya. Kunci gitarnya kemudian nyanyi. Nongkrong tiap malam begitu. Itu penyesalan gitu ya. Nah, sedangkan antum alhamdulillah nggak kenal begitu karena antum mondok, kemudian antum yang dihafal adalah Al-Qur'an. Walaupun ada yang bebal, ada yang gampang, ada yang susah. Tapi semuanya kebaikan di sini, betul nggak? Betul. Ya, sholat 5 waktu misalkan. Ada nggak yang setiap saat nggak sholat di masjid misalkan? Terlambat atau sholatnya sendirian, ada nggak? Nggak ada kan? Sekali-kali terlambat nggak apa-apa. Itu manusiawi. Ya, dan nggak perlu juga, itu fulan terlambat sholat subuh terus kemudian setahun itu dibully terus, jangan sama teman-teman. Itu sekali-kali memang begitu sifat manusia. Tapi jangan terus diulangin besok lagi, ya jadi kebiasaan setiap sholat subuh yang lain udah beres dari masjid, si fulan atau antum malah masih tidur atau baru bangun. Nah itu jangan, nggak boleh. Dan di sini nggak ada begitu, betul? Ada nggak yang begitu? Kalau ada ya jangan ngacung. Ya, kalau ada diperbaiki, kan begitu ya. Nah, pada intinya antum harus betah berada di pondok ini, ya, di pesantren, ya, sampai antum benar-benar mendapat keberkahan. Ya, ini kalau misalkan antum walaupun pertamanya mungkin abi antum yang nyokolahin antum di sini, yang mesantrenin gitu ya, bukan dari dalam hati antum atau umi antum misalkan, nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu antum betah-betahin. Ya, supaya apa? Supaya antum dapat keberkahan sekolah mondok di sini. Berkahnya apa? Berkahnya antum jadi anak soleh, insya Allah ilmu antum terus bertambah sebagai bekal antum nanti kehidupan antum di tengah-tengah masyarakat. Ya, untuk melanjutkan antum sekolah yang lebih tinggi, tidak menutup kemungkinan antum akan menjadi ulama-ulama besar. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin sekali, nggak ada yang nggak mungkin itu. Tergantung kesungguhan antum. Ya, kalau saya katakan, insya Allah semua orang itu bisa jadi ulama besar, jadi ustadz besar. Tergantung kesungguhan antum dan rezeki antum. Kalau antum sungguh-sungguh, kadang-kadang nggak punya rezeki pun, dalam tanda kutip, ya, antum bukan anak orang kaya, tapi kalau antum sungguh-sungguh, Allah kasih jalan. Betul nggak? Wah, ini si fulan, misalkan si A, si B, ini dari pondok pesantren PTQ Makkah Cianjur, ternyata hafid Quran 30 juz, ya, kemudian bacaannya bagus, hafalannya mungkin, ya, kemudian hafal hadis juga. Tahu-tahu ada yang ngasih beasiswa buat antum, kemudian sekolah di luar negeri, ya, kemudian di sana juga antum, Allah bimbing antum, Allah beri hidayah antum untuk terus semangat istiqomah belajar, akhirnya jadi ulama besar. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi antum tetap harus optimis gitu ya. Jangan kemudian malah pesimis. Siapapun antum bisa. Ya, katakanlah sebodoh-bodohnya orang dalam tanda kutip. Itu bodoh itu kan karena malas belajar. Kalau antum rajin belajar, insya Allah pasti antum pinter. Ya, anak pernah ngalamin itu sendiri. Waktu SMP misalkan ya, itu rajin belajar, ya, rajin belajar. Jadi setiap dapat buku, misalkan buku paket atau buku LKS, ya, itu di rumah tuh dibaca terus sampai dihafalin. Kalau ada poin-poin dihafalin. Dan itu ternyata, ya, karena belajar terus menghafal, kemudian begitu ada kenaikan kelas, rapot, ternyata dapat ranking. Ranking berapa coba? Walaupun nggak ranking 1, ranking 2 minimal. Ya, katakanlah dari 40 siswa di kelas ranking 2, lumayan nggak? Lumayan.
itu karena mau belajar gitu. Ya, pasti beda. Ya, kalau orang yang kerjanya main, pulang sekolah main, kemudian malam juga main, nggak pernah belajar, ya pasti bodoh gitu. Karena nggak mau belajar. Seperti antum menghafal, kok ada yang hafalannya banyak, ada yang hafalnya sedikit. Yang hafalannya banyak coba lihat, tanya deh. Ya, pasti dia rajin menambah hafalan, rajin murojaah. Betul nggak? Yang senangnya main, ya boleh dibilang bisa dipastikan hafalannya kurang. Betul nggak? Betul, ngerasain gitu nggak? Hah? Apa nggak? Ada nggak yang kerjaannya main? Ustadz, itu si fulan nggak pernah ngafalin tapi hafalannya banyak. Wah, itu ilmu laduni berarti. Tahu nggak? Tahu-tahu dapat, tahu-tahu hafal. Nggak ada ya. Nah, untuk itu kembali bahwa antum bersyukur abi antum, umi antum mondokin antum di sini. Ya, khususnya di Petaki Makkah, karena di sini itu tempat yang terbaik buat antum. Ya, jadi nggak ada nih kata-kata nggak betah. Ya, mau pindah kemana antum? Mau ke full day tadi tambah parah. Ya, belum lagi antum sudah kenal merokok sama teman-temannya, kemudian kenal perempuan, hancur masa depan antum. Pasti itu nggak beres, gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata nggak betah. Betahin, ya. Betahin, kemudian fokus belajarnya, fokus menghafalnya, banyak berdoa supaya diberi hidayah sampai lulus. Mudah-mudahan anak betah, kemudian dapat banyak keberkahan. Kan begitu. Ya, nyatanya antum banyak jadi juara. Nanti Olimpiade Mendik yang kedua nanti ya harus harus borong juara lagi gitu ya. Kemarin berapa juara? 5. Di apa aja tuh? Tahfidz. Tahfidz juara 1, juara 2, hadis juara 1, juara 2. Tahfidz juara 1, 2, hafidz juara 2. Hadis juara 2. Nah, 1, 2. Sama pidato bahasa Arab juara 2. Pidato bahasa Arab juara 2. Kan luar biasa ya. Antum lawannya bukan lawan yang kecil loh. SMP Hasmi, SMP IT, Al-Hidayah gitu kan. Petaki Mis. Iya enggak? Terus kemudian yang lain-lain Nastagi Fajri dan seterusnya. Nah, untuk itu ya, tadi ada nggak yang merasa nggak betah di sini? Pasti nggak ada dong, ya nggak? Betah antum, betah. Siapa nama antum? Iqbal kelas 9. Kelas 9. Iya, nanti bisa ngelanjutin. Kalau di sini SMA-nya kan belum ya, ke Bogor ya. Semuanya siap ke Bogor. Rata-rata dari mana nih? Cianjur? Kan Cianjur Bogor dekat. Enak lewatin puncak gitu ya. Kan setiap bulan nanti bisa pulang, mampir di puncak. Apa bosan tiap hari lewatin puncak? Di PTQ MIS, PTQ AMIS itu kalau untuk tahun sekarang, tahun ini ya, yang penerimaan sekarang itu gratis biaya uang pangkalnya. Jadi nggak ada uang masuk, gratis, tinggal SPP gitu ya kesananya. Dan sekarang yang mendaftar berapa? 104, menerima 108 baru, tapi khusus dari internal, khusus buat alumni pesantren sekolah Al-Huda gitu ya, termasuk PTQ Makkah. Jadi antum semuanya yang kelas 3 bisa nanti, mudah-mudahan masih uang pangkalnya masih gratis gitu. Dari Cianjur ke Bogor dekat kok. Ya, paling 2 jam. Ya, Iqbal, Cianjur. Hah? Cianjur. Yang dari Bogor apa lagi gitu. Hakim. Kim kemana Kim? Mau kemana nanti kok? Mau ini dari Bogor, anak tahu antum dari Bogor. Mau ke MIS nggak? Kenapa? Kenaon? Nggak tahu. Abinya. SPP-nya mahal gitu. Oh? Udah dikasih murah, gratis uang pangkalnya. Oke, memang SPP-nya dibanding Makkah mungkin lebih mahal di sana gitu ya. Tapi insya Allah kalau antum tekad, saya pengen banget ke MIS gitu ya, ke SMA Imam Syafi'i Bogor, biar manhajnya, akidahnya itu tetap gitu kan. Kan sudah ditarbiyah di Mekah misalkan, ya udah antum dapat manhaj yang sesuai sunnah,
nanti keemis, udah gitu kan gratis uang pangkal, tinggal mudah-mudahan ada rezeki buat SPP bulanannya. Gitu. Kalau antumnya semangat, ya jangan dari antumnya udah nggak semangat ngelanjutin ke sekolah Al-Huda misalkan. Ya udah, orang tua pasti juga biasanya ngikutin anaknya. Tapi kalau antum semangat, abi uminya misalkan pengen di sekolah lain, antum pengen di situ, insya Allah abi umi ngikutin antum. Yang penting antum kasih kado terbaik buat orang tua. Apa kado terbaiknya? Ya berprestasi dalam sekolahnya, dihafalannya, ya adab akhlaknya yang baik kepada abi uminya, kepada orang tua, gitu ya. Jadi begitu jangan udah mondok setahun 2 tahun, pas pulang ke rumah sama aja suka bentak-bentak uminya, khususnya kalau abinya mungkin nggak berani, uminya dibentak-bentak sama antum. Jangan, ya tunjukkan antum punya adab akhlak yang baik kepada orang tua khususnya. Dan nanti pulang setiap bulan itu pun yang diizinkan sama manajemen pesantren, pulangnya adalah dalam rangka untuk apa? Untuk bakti kepada orang tua. Gitu ya, boleh pulang setiap bulan, tapi nggak harus. Gitu ya, Ustadz, anak mau betah di pondok, nggak pulang-pulang deh. Boleh, silakan gitu ya. Itu disampaikan belum sama Pak Ustadz? Pulang setiap bulan, udah. Baru rencana. Iya, tapi jangan bareng-bareng di jadwal. Nanti bareng-bareng kosong di sini. Kalau kosong nanti ada yang nempatin. Begitu ya. Yang intinya Bapak berpesan kepada antum semuanya ya untuk betah-betahlah di pondok ya, sebab di pondok itu banyak sekali keberkahan. Kalau mau disebutin nggak akan selesai, sebutin keberkahan di pondok itu luar biasa gitu ya. Jadi yang kecil-kecil aja katakanlah antum makan bareng gitu ya, kemudian bagaimana suasana ini. Justru antum nanti kalau antum ngalamin pernah mondok, antum bisa cerita sama nanti kalau antum jadi orang tua gitu ya, anak antum pengen dipondokin, antum udah pengalaman di pondok tuh bagaimana gitu kan. Antum udah pengalaman bagaimana memotivasi anak supaya bisa masuk pondok, mau sekolah di pondok gitu. Kalau antum nggak pernah mondok ya antum susah gitu kan. Nah mungkin ini yang dapat disampaikan ya, sedikit saja karena memang nggak ada niat untuk tausiah buat antum ya. Terus mungkin pesan yang terakhir sebelum mana tutup, sesama antum ingat bahwa antum semua ini adalah ikhwah, bersaudara ya, satu sama yang lain itu seperti satu tubuh kan begitu ya. Jadi nggak ada yang beda, nggak boleh ada di antara antum itu selek atau keles atau berselisih gitu ya, apalagi sampai berhari-hari, ini nggak boleh. Dalam Islam itu ya dalam tanda kutip bolehlah marah, cuman sebentar aja gitu, nanti udah gitu reda lagi. Jangan marah itu disimpan terus sampai nanti berhari-hari, berbulan-bulan ya, akhirnya antum saling marah-marahan, apalagi sampai berantem, itu nggak boleh. Itu jelas ya, secara ini nanti hukumnya kalau mencederai orang nanti dosa besar. Kan begitu ya. Pokoknya antum satu keluarga lah gitu ya. Kalau perlu misalkan antum punya makanan, kemudian teman antum nggak punya makanan, makan bareng, ayo sini ngumpul makan bareng gitu ya. Jangan sendiri-sendiri gitu ya. Siapa yang butuh bantuan dibantu. Nanti antum kalau butuh bantuan pasti akan dibantu ya sama temennya. Jadi nggak boleh tadi apalagi sampai geng-gengan misalkan ya, ini sebelah sini kelompoknya ini, sebelah sini kelompoknya ini gitu ya kan. Nggak usah begitu, itu berarti membuat perpecahan ya. Dan di dalam Islam membuat perpecahan nggak boleh, dosa hukumnya ya, sebab perpecahan itu membuat kaum muslimin jadi rapuh, kekuatannya itu nggak ada gitu ya. Berbeda dengan bersatu. Kalau bersatu itu kaum muslimin jadi kuat. Pun begitu antum, gitu kan? Kalau bersatu, jadi antum kuat, gitu ya. Di samping itu saling bantu kalau ada yang sakit, misalkan kalau ada yang butuh bantuan, ya, karena lagi sakit, pengen diambilin ini, pengen diambilin itu, ya, atau mungkin misalkan ditemenin dan sebagainya, bantuin, ya. Nggak boleh saling berselisih. Begitu. Oke, siap semuanya, siap. Siap. Mudah-mudahan
Ya, Bapak mendoakan mudah-mudahan yang kelas 9 ya, udah ujian belum? Ujian belum? Sedang. Baru apa? US ujian sekolah udah. Yang dari ini dari Induk. Oh dari Indo, kok udah ya berarti ya? Iya. Kalau Mahat belum, ujian Mahat belum ya. Kalau dari Induk udah. Berarti ke sana apa di sini? Ujiannya di sini. Di sini. Ya. Mudah-mudahan semuanya lancar nanti sampai wisuda ya, selesai kemudian setelah melanjutkan nanti atau ketika melanjutkan mudah-mudahan dapat sekolah yang terbaik. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.